Memang di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW, man ghadiba pakat zahaba thulusa dinihi. Saya gedek itu termasuk emosi. Telang 2/3 agamanya. Berarti pahala semuanya telang. Jadi gumit nanti siasati. Ante tidak sampai terganggu dengan nyintu, harus datang jelapan. Tak ukurlah para si terang rubilai bahwa sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat dengan 200 qul huwallahu ahad. Kemudian berulah salat tasbih 4 rakaat. Kemudian selesai salat tasbih baca istighfar 500 kali. Setelah istighfar 500 kali, selawat 350 kali. Nah, masih misalnya arah waktu langsung selawat sampai kepada nganjeng muazzin untuk menyampaikan nyintulah. Dan sampai saling ganggu. Nah, jadi kita pun selesai wiridnya, kemudian petugas pun tidak sampai merasa terganggu. Jadi di dalam melaksanakan kebagusan memang kadang-kadang ini mele bagus, kadang-kadang arak si merasa terganggu, sehingga dengan ya sebabnya disuruh datang jelapan lah mulai Jumat. Nanti siapanglah waktu secara khusus ini. Bila perlu di Jumat, dendek melakukan aktivitas yang bersifat duniawi kecuali sangat-sangat mendesak. Tujuannya lah nanti haruan datang ke masjid, mau wirid-wirid seberul. Nah, adapun apabila terjadi emosi, memang harus pertama istighfar, astagfirullahaladzim. Memang sawat gadap si parah ini. Sawat gadap nu salah sopok si harus memang keperangin untuk tingkat naikkan derajat, naik kelas hari ini. Kadang kita harus terkontrol. Kontrol artinya bila perlu terlatih diri kita, dan menarik nyumpaknya nak kita tidak tergedek. Nah, ya sebab nanti para wali meta senina isi kereng nyumpak. Pokoknya datang balik macam-macam bah ni, macam-macam. Dia jauh kepen kata ni lepas sumpah. Sabar lagu, sabar. Jadi dia bersyukur. Syukur ni ku pri jauh-jauh minta dengan nyumpak aku. Ternyata lewat balik ku dah tak anyam ku ni. Adalah untuk melatih apa kesabaran. Karena sahwat gadapnya memang sangat-sangat. Salah satu kisah Rasulullah tokolkan ke Abu Bakar Siddiq. Datang dengan badui. Macam-macam minta penghina Abu Bakar Siddiq. Sabar Abu Bakar Siddiq. Terus ngumbe juga sini. Dengar terlaluan mungkin sini dengar. Badui ini gedek Abu Bakar Siddiq. Nyedi Rasulullah. Nyedi Rasulullah. Dan berketuan Abu Bakar. Rasulullah. Maka nyedi. Tidak pendak kanca tiang. Yang ini Abu Bakar. Ngonek jangka di situ penghina si Yahudi. Terus sudah sabar. Malaikat puluhan ribu datang berdoa menurunkan rahmat. Lagu dia main gedek, ya buyar malaikatmu nih. Ya bubar malaikatmu. Maka yang dikumilu nyedi. Karena bala munwah nyedi malaikat, setan datang nih. Sambil mengompor-ngompori. Bahkan daripada Abu Bakar Rasulullah. Ya nanti Abu Bakar Siddiq. Nah, memang syahwat gadapnya sangat-sangat perlulah latih untuk terutama sekali si menyangkut masalah pribadi, terutama sekali si girang nyoba kita gedek. Memang riadah latihan, terbelatih malah si beru. Bila perlu ngelinding wah pekan narik nyumpaknya nak itu. Sumpah sedang dia pekan sabar. Sumpah senang. Iya cara para waliullah. Jadi ngelinding lo ingat kadang-kadang bareng ini. Leka wah linglung leka le rurung lah kan ada dengan kesusu juga motor nyumpang mesak ngeper rurung ah tersumpah ya sabar sengaja sebenarnya sengaja untuk ngombe tersumpah lagu maafang lo sudah nyumpah ya nana cari yadah pertama memang problem si terjadi makinan niki tentang masalah dana haji karena terbentur dan berbagai macam hal terjadi penundaan pemberangkatan haji karena terikat dengan peraturan dunia kan.
seluruh dunia, internasional dengan sebab COVID-19. Nah, kemudian saya si baik dengan alasan napi yang baik. Napi si babang yang baik ya si menentukan. Boleh jadi kan misalnya, karena COVID sementara ia adalah berusaha dalam bidang jasa angkutan. Berdua yang sepeda motor untuk ojek, dinarak beroperasi. Berdua yang mobil untuk lemkar, dinarak beroperasi. Banyaklah. Jadi pengeluaran tetap, sementara pemasukan kurang. Dengan isi kancana berhubungan, membutuhkan dana kadang-kadang. Harus mau dana dengan ia untuk kebutuhan. Sementara dinarak ke kelainan. Sementara pemerintah memberikan kemudahan untuk melakukan pengembalian. Maka ia tadahang. Nah, ini kan keadaan marani untuk menutupi sebuah kebutuhan sangat mendesak. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itulah mendatangkan kemudahan. Al-hajah bimanzilati darurah. Hajat itu ditempatkan pada posisi darurat. Ad-darurat tubihul mazurat. Nah kan si jadi menimbulkan keraguan adalah marak-marak itu paranin melanggar nazar. Mentara kan kepeng ini seolah-olah itu nazaran itu untuk berhaji. Ente cabut ya berarti dia meluluskan nazar. Dia meluluskan nazar. Nazar kan bersyarat nazar. Lamun ku mau kepeng ku gunayang untuk berhaji. Mau itu kepeng langsung mendaftar. Nah, kan lulus nazar nih. Ku gunayang untuk daftar haji. Ku gunayang untuk berhaji. Ku gunayang untuk daftar haji. Wah mendaftar. Wah lulus nazar. Coba dengan segala sesuatu dia baru lulus berhaji. Jadi apakah al-wasail hukmul makasid? Artinya berdaftar ini pada tujuan marak tujuan. Tujuannya adalah tujuan berdaftar untuk haji. Berdaftar doang mau mulai haji. Melaksanakan ibadah haji. Lagu karena suruh arak senyebabangnya dia baru lulus. Sebab syarat daripada haji itu adalah manis tata'a ilahi sabila. Bau sampai di tempat pelaksanaan ibadah haji. Dinarak halangan. Berarti saat nasi mbait sebenarnya teparannya iman mampu. Karena iman manis tata'a ilahi sabila. Kecuali ada punis. Pokoknya sudah berangkat jemaah tanggal sekini. Selesai tanggal sekini. Nah ini berarti dinarak gejala-gejala ini sehingga jadi penghalang. Maka berarti ia mencabut setelah kepastian untuk berikan kemampuan. Lagu Mas Bro tergantung daripada niat dan keadaan sebab-sebab terjadinya pencabutan ini. Namun memang sebab terjadinya pencabutan adalah termasuk iana masyru', artinya sesuai dengan syariat, maka tidak ada jadi masalah. Kecuali namun marah ini, pokoknya membatur selapun bersenang-senang bilang sepeda motor beli-beli. Jangan itu baiklah kepeng haji nu, jadi pak berhaji. Anda berhaji cuma ditemu marak sini ini. Tidak baik ya, kaduna terus beli-leha lah. Bersenang-senang hanya akan membawa efek negatif. Nah, kemudian si kedua berkaitan kanca salam ya. Dia minta assalamualaikum seharusnya ke kanan, lagu kiri ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi kiri ya nih. Padahal seharusnya kan kanan. Kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apakah dengan sebab menengok ke kiri neno membatalkan salat? Apakah menengok ke kanannya termasuk ya rukun? Atau si rukun adalah salam? Lamun tamang memang nengok ke kanan rukun berarti apabila menyalahi rukun. Dengan demikian batal. Lamun teparan bahwa menengok ke kanan adalah merupakan rukun. Namun sebenarnya kan sejadi rukun adalah salam. Salam ke kanan. Assalamualaikum. Nah, alaikum itu tutup juga. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi alaikum masih lurus pandangan. Lurus pandangan. Cuma memang kadang-kadang ini, walaupun memang sunat hukumnya adalah salam ke kanan, ke kiri, lalu apabila niatan endah untuk apa? Nemang lapas Allah ke dalam jantung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ke jantung.
Marata zikir. Zikir kan la ilaha illallah. Dituang dong oleh Allah, oleh kiri. Walaupun pecat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namang lapas Allah ni coba jantung. Memang zikir lisan. Lagu jari kalap. Nah sekarang juga mesti laku salam. Jadi nanti tembik dengan Allah. Tutup amal dalam 10 salam marak masih disebut. Tentang salat di atas perahu. Maka jadi masalah ini adalah apakah maksudnya nanti tetap mustaqbilal kiblati dengan penembik sampai duduk. Adapun lamun salat sunat di dalam permusafiran memang kanggo itu mbembe tak andang selama menempuh perjalanan lamun salat sunat. Adapun lamun salat wajib marak sebut dalam 10 salam no apabila li saat isi takbir ihram kiblat. Di saat si berdiri tegak lang mbembe andang. Waktu ruku sujud harus kiblat. Ruku sujud harus kiblat. Ya cara tatur. Nah, adapun misalnya lamun terlalu kesulitan untuk menghadapkan kiblat, maka berbeda tanda bau. Berbeda tanda bau. Artinya daka boleh jadi dia menghadap kiblat. Lamun cara sebut pada dalam subuh salam harus kena. Sampai salam harus menghadap kiblat. Walaupun perjalanan si tempuh tu ni di muk doang. Maratan laik Ibnu Batuta, Marco Polo, waktu ni si menjelajah dunia. Bahkan para astronot tu pun sembahyang. Di waktu ni si meluncur ke bulan, tetap menghadap kiblat. Selama masih tetap sini yakini bahawa ni aku sedang menghadap kiblat. Ngalamun misalnya karena keadaan malah seburuk terombang ambing laut, maka tetap yakini menghadap kiblat Tuhan ni. Walaupun mungkin secara kenyataan dia menghadap kiblat. Sehingga pada akhirnya adalah di waktu salam yakini bahwa menghadap kiblat. Karena sebenarnya mbembe andang tu sampai doang di Pak Ka'bah. Sampai doang di Pak Ka'bah kan. Atau lamun di Teluk Masjidil Haram mbembe andang tu itu terhalang doang untuk Ka'bah. Misalnya musafir di Pak itu andang tu. Menghadap kiblat masih coba itu terus kiblat dari datang. Di Pak itu misalnya Tenggara kiblat masih ana mbembe. Lamtah niatan kiblat berarti ya termasuk min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Niat wah laun Allah taala si meluruskan. Apabila kembali kepada hal ini bahwa silahkan. Maka termasuk para penelayan ia antara cocok untuk umbe, untuk berwirid melaksanakan kewajiban. Iya wah. Karena marak si terang rubilai. Wirid si bank penelayan berbeda kerja petani. Nanti sesuaian. Sistem yang tiba petani berbeda kerja para pengusaha. Nanti sesuaian. Termasuk masih dalam melaksanakan si kewajiban-kewajiban. Maka si paling utama adalah ngombe carane. Selapu aktivitas duniawi no termasuk bernilai ibadah. Andai niatannya kan untuk kam min a'malin tatasawwaru min a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirah bihusnin niat. Betapa banyak pegawaian sirwana secara zahir pegawaian duniawi lagu sebenarnya bernilai akhirat dengan sebab bagus niat. Sebaliknya wa kam min a'malin tatasawwaru min a'malil akhirah fatasiru min a'malid dunya bisu niat. Betapa banyak pegawaian bersifat pegawaian akhirat lagu jarilah dunia semata-mata lantaran lengine niat. Nah, nanti tahu peranan daripada niat. Pertama memang sah sembahyang kedua. Sembahyang sunat ni padahal dia berniat sembahyang sunat badiah. Kemudian datang dengan dia tahu bahwa dengan ni sembahyang sunat badiah. Keparan ini masih nyambung sebagai masbuk, makmum masbuk. Maka dia si datang ni langsung menepuk pundak kanan, ngangkat ia jadi imam padahal dia salat sunat. Sah dua ni salat baik si berjamaah kemudian ni. Kemudian si gawe bukan sunat ni pun sah. Mau ipahala sunat. Bahkan berombok mau pahala dengan pahalanya nulung batur si sembahyang wajib nu. Sah ya. Memang kadang-kadang terjadi gini. Dengan ni sembahyang sunat qabliyah ni ya. Sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah biasanya adalah 4 rakaat dalam qabliyah asar.
qabliyah asar 4 rakaat. Kemudian tiba-tiba datang Mak Sibru dengan kesusu, gena melempuh perjalanan. Milu ia langsung sembahyang, ia sendiri berniat sembahyang asar. Sembahyang asar. Nah, adapun dengan sini sebenarnya dia tahu bahwa sembahyang qabliyah asar itu harus 4 rakaat. 2 rakaat niatan nih. Lagu demi untuk menyelamatkan dengan ni si sembahyang wajib nih, sembahyang wajib, maka terusannya jadi 4 rakaat. Padahal yang dia tahu sedingan ni bahwa seharusnya memang sembahyang qabliyah asar adalah 4 rakaat. Karena man hafaza 4 rakaatin qabla az-zuhri wa 4 rakaatin qabla al-asri haramallahu jasadu adin-nar. Saya mulazamah sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, haram kelentur sinderakan. Lagu ini jangan masuk kasus semarak seberuk itu memang kenyataan terjadi. Ya 2 rakaat ni datang dan udah datang dengan maran ia sembahyang wajib. Negen salam 2 rakaat misalnya, salam 2 rakaat cuk. Ragu-ragu berarti kan lanjutan di 4 rakaat. Jadi bareng salam. Bulan di negen tahiyat awal mula kan, karena sembahyang sunat. Dan tahiyat awal. Lagu tahiyat awal ya barak sembahyang asar. Pas sembahyang asar. Berarti lah mengenai jangan makmum dia doang sah sembahyangnya timpal mau pada Jumat, sedangkan imam ni berubah. Dia sesuaikan je niat. Nah, lamun wajib ni iadah ya. Maksudnya untuk menyelamatkan makmum ni dan pokoknya selamatlah makmum ni dulu. Kita bareh mudiang te iadah untuk melaksanakan salat asar marak si biasa. Nah, jadi kasus marak sebruk nu sah ya salat sunatnya kemudian salat lama. Bulu tiwuk le batas semua. Tetap jadi batasan. Batas atas adalah bagian taukna tiwuk bulu bagian atas. Kemudian sampai potong belong di bawah nyangok. Bagian kiri adalah le kentok si kiri, bagian kanan kentok si kanan. Ini bulu misalnya mana? Bulu sampai luar bagian tahu, cuma timbuk di anu. Maka wajib terbesuk isi berikat bagian mua doang. Adapun si lain-lain sampai luar bagian mua, sunat terseling-selingin. Nah, berbeda masih terangan si nguris kan, nguris seleng-seleng terus sana. Tetap si jadi ukuran mana? Sehingga marah si terangan si botak piran ni, si botak ni. Berarti secara normal manusia mbek yang batas tiwuk bulu di atas telakar. Dan si kedua mbek secara normal si teparanin telakar. Kalau mulai atas itu tetap botak teparan, walaupun ini adalah tiwuk bulu. Bubusan, pembubusan tetap pembubusan. Ini teparanin telakar. Nah, ini mengenai batas mua. Nah, laun mengenai batas otak. Nah, mengenai batas otak berarti adalah batas mua, ya terselesaiang dulu, terus baris saatnya nah, batas otak. Ragu-ragu secara umum kan. Ragu-ragu secara umum. Dek cara bahasa mangkin ini beda yang antara jenazah dengan soleh timpal dengan insiden saleh. Nah, jadi memang kadang-kadang penulis kitab adalah berpatokan kepada si berlaku secara umum. Nah, ialah terus tahu-tahu lah dengan si jelasannya. Ada tafsir, ini jak dindik raguan kebagusan. Tidak dengan ini, malaikat doang berkelumpur 70.000 bilang gila. Kita terus dengan raguan. Nah, ini kan bau sih tahu ini. Bau sih tahu. Lagu alangkah bagus memang tahu husnuzon. Tahu husnuzon misalnya laka marak sebruk. Lah jarang sembahyang. Ya nu endah duit pegawaian jahat gawe ni. Lah lu jangan dia nak ingkan. Sebut kerana doa, kerana musian. Kerana musian. Nah ni gila kan konteks ni ke. Fazkur rabbaka idza nasitan. Artinya sebenarnya dindik lalu dalam lupa sebenarnya. Lawan lupa, terus masalah di sembahyang, arak gejala-gejala lupa, langsung ingat. Nah, lawanlah lupa nu sih, ingat. Ndak beng larut di dalam cari. Astaga itu tuh. Dalam laci tahu nah nu. Terus sampai terus sembahyang. Kadang-kadang ngebut sembahyang. Armai, baik-baik di sekarang aku kebut sembahyang, dia nusuk sembahyang. Jadi lupa sampai tutup. Sampai tutup lupa Allah Taala. Jadi ialah sebenarnya maksudnya lamun kira-kira gen lupa langsung ingat kepada Allah. Nah, ini termasuk riadah kan. Riadah untuk tetap ingat kepada Allah
sehingga tidak sampai berlarut dalam. Jadi pertama kan tegas, niki memang perlu ya. Nggih. Coba niki silakan tegas bagus, tapi niki emosi niki jangan. Emosi niki jangan. Artinya dalam secara syariah silahkan. Bahkan secara syariah malam yagdab bi muhtakiril din pakad kazaballah. Saya isi ini negedek terhadap dengan isi meremehkan agama berarti yang menghinakan Allah. Ini secara syariat. Nah, secara hakikat ya ndak. Dendek wah gedek hak Allah Taala si kanggo gedek le panjang. Bahkan beberapa kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap wasi bahkan terhadap dengan isi nipu daya Rasulullah. Nah justru ini kalah memang tegas wajib bahkan cuma di saat si tegas niki pelihara hati dan sampai laun tegas niki si saru semua pahala justru terhapus si emosi niki anu. Nggih.